kenegaraan ke Amerika Serikat. Rombongan Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat dengan bertolak ke Washington DC pada hari Senin lalu untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Selain membahas kerjasama ekonomi khususnya prospek perjanjian pasokan nikel, Presiden Joko Widodo akan memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan hasil KTT OKI di Riyadh yang mencerminkan solidaritas negara-negara OKI dalam upaya menghentikan kekejaman di Gaza. Presiden Biden, thank you. Thank you. And as we met outside, as you get out of the automobile, we had a very important discussion on climate. The president said, "I'm cold." Ketika Bapak baru datang dan bisa menyambut Bapak di mobil, ketika Bapak keluar kita sudah ada berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim, di mana Bapak mengatakan saya ini merasa dingin. I told him I could take care of that immediately. Presiden Joko Widodo menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan bilateral di Washington DC. Perang Israel-Hamas beserta pandangan Indonesia dan pendirian negara-negara anggota OKI akan dukungan pada Palestina dibahas dalam pertemuan itu. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis VOA Valdia Baraputri dari Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Valdia, apakah pertemuan masih berlangsung dan apakah Jokowi menyampaikan pesan bahwa perang Israel-Hamas harus dihentikan? Ya, Leo, saat ini di Washington DC pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Indonesia Joko Widodo telah usai. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang dari 1,5 jam di Gedung Putih. Jokowi tadi pada sore waktu setempat, tepatnya pada pukul 4.15 tiba di Gedung Putih dan disambut langsung oleh Presiden AS Joe Biden di Oval Office atau ruang oval yang merupakan kantor kepresidenan. Menurut Gedung Putih, rapat bilateral tersebut usai di sekitar pukul 5.25 sore waktu setempat dan Jokowi meninggalkan Gedung Putih bersama rombongan sekitar pukul 5.45 sore waktu setempat. Perlu saya sampaikan bahwa meski isu Israel-Hamas dan apa yang terjadi di Gaza tidak ada di dalam rilis Gedung Putih, namun menurut Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, hal tersebut dibicarakan oleh Indonesia. Perlu saya sampaikan pula bahwa pertemuan bilateral antara kedua belah pihak ini sebenarnya sudah direncanakan di bulan September lalu untuk memperkuat kerjasama bilateral keduanya yang telah terjalin selama hampir 75 tahun dan undangan pun disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Kamala Harris waktu ia berkunjung ke Indonesia di bulan September. Namun setelah perang Israel-Hamas pecah sejak bulan Oktober, maka Jokowi menegaskan misinya untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada Presiden Joe Biden bahwa perang di Gaza atau perang antara Israel dan Hamas harus dihentikan. Namun tentu saja kita ketahui ini bukan hanya pendirian Indonesia saja tetapi juga pendirian 57 negara anggota organisasi kerjasama Islam yang merupakan sepertiga dari jumlah negara di dunia, Leo. Baik Valdia, selain bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, agenda apa lagi yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat? Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Indonesia dan AS dalam pertemuan ini meningkatkan status kerjasama bilateralnya menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau kemitraan komprehensif strategis. Negara-negara yang memiliki status ini, maka prioritas atau status diplomatisnya antara keduanya ini meningkat. Status ini telah dimiliki oleh Indonesia dengan Tiongkok dan AS dengan Vietnam. Negara-negara yang memiliki status ini biasanya memiliki kerjasama atau kolaborasi yang lebih intens dan komunikasi yang juga lebih intens pula. Nah, sebelum bertemu dengan Presiden Joe Biden pada pagi hari ini, Jokowi juga bertemu dengan Freeport Chairman untuk membahas mengenai penambahan saham Freeport dan perpanjangan izin tambang di Indonesia. Selain itu, pada siang hari tadi Jokowi juga memberikan pidato di Georgetown University. Dalam pidatonya itu, Jokowi mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang besar dengan pengaruh yang besar pula dan Indonesia membuka peluang kerjasama. Namun, Indonesia tidak akan memihak pada kekuasaan
kekuasaan manapun dan hanya memihak pada kedamaian dan kemanusiaan. Besok Jokowi beserta rombongan pada sore hari waktu setempat akan bertolak dari Washington DC ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC dan juga dan juga Jokowi akan memberikan pidato lagi di Stanford University. Leo. Baik, kita tentu akan menantikan seperti apa kelanjutannya. Untuk saat ini terima kasih laporan Anda Valdia Baraputri langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.